Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anak ibu, siswa-siswi MTs Negeri 24 Jakarta, peserta Matsama yang hebat-hebat, soleh-solehah. Alhamdulillah, puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa beraktivitas pada hari ini. Insya Allah, dengan kita senantiasa bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Para peserta Matsama, apa kabar kalian semua? Tentunya tetap sehat, tetap semangat, dan luar biasa. Untuk kalian semua, siswa baru kelas 7, Ibu sampaikan selamat datang dan selamat bergabung di MTs Negeri 24 Jakarta. Sungguh sangat beruntung kalian semua bisa bergabung di MTs Negeri 24 Jakarta ini. Dari sekian banyak pendaftar, kalian adalah anak-anak terpilih yang bisa masuk ke MTs Negeri 24 Jakarta. Oleh karena itu, kalian wajib bersyukur. Dengan cara apa kalian bersyukur? Tentunya dengan belajar lebih giat lagi, belajar lebih serius lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi, sehingga kalian kelak bisa berprestasi di MTs Negeri 24 Jakarta ini. Para peserta Matsama, di MTS yang baru ini tentu saja akan berbeda dengan sekolah sebelumnya ketika kalian di SD maupun di MI. Baik gurunya, baik suasana belajarnya, kemudian kurikulumnya, tentunya banyak sekali perbedaan-perbedaan yang akan kalian temui di MTS 24 ini. Untuk itu, pesan Ibu, segeralah kalian bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan MTS yang baru ini dan ikuti kegiatan Matsama dengan sebaik-baiknya sehingga kalian bisa mengenal lingkungan 24 ini dengan sebaik-baiknya. Para peserta Matsama yang berbahagia, pada awal tahun ajaran baru ini, yaitu tahun ajaran 2021-2022, kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Oleh karena itu, memasuki tahun ajaran baru ini, para siswa belum boleh hadir ke MTS, melainkan masih tetap berada di rumah, belajar dari rumah, karena pembelajaran belum diperbolehkan secara tatap muka, melainkan akan dilaksanakan secara daring. Persiapkan segala sesuatunya dengan baik, semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar dengan penuh semangat dan belajar dengan giat. Tetap jalin silaturahmi dengan sesama siswa, dengan teman-teman kalian yang baru, maupun dengan Bapak Ibu Guru dan seluruh warga MTs Negeri 24 Jakarta meskipun secara virtual. Baik, para peserta Matsama, siswi kelas 7, Ibu akan menyampaikan tentang pembelajaran di MTs Negeri 24 Jakarta pada ajaran tahun 2021-2022. Prinsip pembelajaran di MTs Negeri 24 Jakarta pada masa pandemi COVID-19. Prinsip umum bahwa kesehatan dan keselamatan adalah yang utama bagi peserta didik, bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan semua warga satuan pendidik. Adapun dasar hukum
dari pembelajaran kita di tahun 2021-2022 ini. Yang pertama yakni SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 2791 tahun 2020 tentang panduan kurikulum darurat pada madrasah. Dasar hukum yang kedua yaitu SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 1044 tahun 2021 tentang kalender pendidikan madrasah tahun ajaran 2021-2022. Dasar hukum berikutnya yaitu SK bersama 4 menteri tentang panduan pembelajaran tahun ajaran baru. Dan dasar hukum yang berikutnya yaitu protokol pembelajaran pada satuan pendidikan. Selanjutnya, pembelajaran di MTs Negeri 24 Jakarta tahun ajaran 2021-2022. Kapan dimulainya? Dimulainya yakni berdasarkan SK Dirjen Pendis nomor 1044 tahun 2021 tentang kalender akademik madrasah bahwa pembelajaran akan dimulai tanggal 12 Juli 2021. Adapun struktur kurikulum MTs Negeri 24 Jakarta mengacu pada kurikulum Kementerian Agama. Di sini ada 15 mata pelajaran yang terdiri dari kelompok A meliputi pendidikan agama Islam yaitu Al-Quran Hadis dengan bobot 2, Akidah Akhlak dengan bobot 2, Fikih dengan bobot 2, Sejarah Kebudayaan Islam dengan bobot 2. Kemudian yang kedua yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dengan bobot 3. Bahasa Indonesia dengan bobot 6, Bahasa Arab dengan bobot 3, Matematika dengan bobot 5, Ilmu Pengetahuan Alam dengan bobot 5, Ilmu Pengetahuan Sosial dengan bobot 4, Bahasa Inggris dengan bobot 4. Kemudian yang kelompok B yaitu Seni Budaya dengan bobot 3, Penjas Orkes dengan bobot 3, Prakarya dengan bobot 2, dan Hafalan Al-Quran atau Tahfiz dengan bobot 2. Kemudian di masa pandemi COVID ini, MTs Negeri 24 Jakarta menggunakan struktur kurikulum darurat, yakni yang meliputi tadi kelompok A, Pendidikan Agama Islam Al-Quran Hadis dengan bobot 1, Akidah Akhlak dengan bobot 1, Fikih dengan bobot 1, kemudian Sejarah Kebudayaan Islam dengan bobot 1, Pendidikan Kewarganegaraan dengan bobot 1, Bahasa Indonesia dengan bobot 4, Bahasa Arab dengan bobot 2, Matematika dengan bobot 3, Ilmu Pengetahuan Alam dengan bobot 3, Ilmu Pengetahuan Sosial dengan bobot 2, Bahasa Inggris dengan bobot 3. Kemudian kelompok B yaitu Seni Budaya dengan bobot 1, Penjas Orkes dengan bobot 1, Prakarya dengan bobot 1, kemudian Hafalan Al-Quran atau Tahfiz dengan bobot 3, dan ditambah satu lagi BK dengan bobot 1. Berikutnya akan Ibu perkenalkan Bapak Ibu guru yang akan mengajar di kelas 7, yakni untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis itu akan diajarkan oleh Bapak Haji Ahmad Junaidi SPDI, kemudian Akidah Akhlak akan diajarkan oleh Bu Hajah Novi Darti SPDI, ini hanya kelas 71, kemudian kelas 72 sampai dengan kelas 75 yaitu akan diajarkan oleh Bapak Ramdhani Sabara Ibnuar SPDI. Kemudian fikih itu oleh Ibu Muhani SAG, Sejarah Kebudayaan Islam oleh Bapak Ahmad Ubaidillah SPDI, ini di kelas 71 sampai dengan kelas 73, kemudian kelas 74 sampai dengan 75 oleh Ibu Marlina SPDI. Kemudian mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan diajarkan oleh Bapak Yuskus Nandar SPD MH, Bahasa Indonesia oleh Ibu Ristina SPD, Bahasa Arab
oleh Ibu Rini Fitriana SPDI, dan Matematika oleh Ibu Dr. Anda Anis Helwia. Kemudian untuk ilmu pengetahuan alam itu akan diajarkan oleh Ibu Nuke Septembriana Lestari SSI, itu kelas 71 sampai kelas 73. Kemudian kelas 74 dan 75 oleh Ibu Tiara Mardi SSI. Ilmu pengetahuan sosial akan diajarkan oleh Ibu Rindra Asri Nurtanti SPD, bahasa Inggris oleh Bapak Bataf Julianto SPD. Kemudian seni budaya itu akan diajarkan oleh Bapak Aidin Alia SPDI, penjasorkes oleh Bapak Sigit Febrianto SPD, prakarya oleh Ibu Tiara Mardi SSI, kemudian hafalan Al-Quran ini akan diajarkan oleh Bapak Haji Ahmad Junaidi SPDI, dan BK di kelas 7 oleh Ibu Ayu Malinda SSOS. Baik para peserta Matsama, selanjutnya Ibu akan menyampaikan pembelajaran di MTs Negeri 24 Jakarta pada masa pandemi COVID ini. Barangkali ini berlaku untuk kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Bahwasanya yang pertama, pembelajaran menggunakan Zoom Meeting. Yang kedua, menggunakan e-learning madrasah. Pembelajaran menggunakan Zoom Meeting, nanti kalian semua akan dibagikan linknya supaya bisa mengikuti Zoom Meeting tersebut. Pada pembelajaran Zoom Meeting, itu akan dibuat breakout room, jadi kalian semua akan diatur masuk ke dalam kelas masing-masing layaknya belajar tatap muka. Di pekan pertama dan pekan ketiga, yang akan di breakout room itu adalah kelas 71, 72, 73, 74, 75, 81, 82, dan 83. Kemudian di pekan kedua dan pekan keempat yang akan di breakout room adalah kelas 84, 85, dan 86, kelas 91, 92, 93, 94, dan 95. Sebagai contoh, di sini Ibu contohkan jadwal pembelajaran untuk kelas 7. Dari mulai pukul 7 hingga pukul 9.30 sampai sebelum istirahat, ini yang di breakout room adalah kelas 71, 72, 73, 74, 75, 81, 82, dan 83. Jadi, kelas 71 hingga kelas 75, 81 hingga kelas 83 itu akan masuk ke kelas masing-masing untuk mengikuti pembelajaran via Zoom Meeting. Kemudian kelas 84, 85, dan 86, 91 hingga 95 itu belajar menggunakan e-learning madrasah, tidak di breakout room, tidak menggunakan Zoom Meeting. Itu untuk di sebelum istirahat. Kemudian setelah istirahat, kelas 71 hingga kelas 75, kemudian 81, 82, dan 83 itu menggunakan e-learning madrasah, tidak di breakout room. Siapa yang di breakout room? Gantian, yaitu kelas 84, 85, 86, 91 hingga 95. Jadi kesimpulannya bahwa kelas 71 hingga kelas 75, kemudian 81 hingga 83 sebelum istirahat belajar menggunakan Zoom Meeting dan akan di breakout room, akan diatur masuk ke dalam kelas masing-masing. Sedangkan setelah istirahat yang di breakout room atau yang akan masuk ke dalam kelas masing-masing adalah kelas 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, dan 95. Jadi kira-kira seperti itu pembagiannya. Kemudian kalau untuk kelas 7 yang peserta didik baru mungkin belum paham dengan e-learning madrasah, nanti akan disampaikan tutorialnya bagaimana cara mengakses e-learning madrasah tersebut. Selanjutnya di hari Selasa
yang akan di breakout room pertama adalah kelas 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, dan 95. Jadi kelas 71 hingga kelas 75, kemudian 81, 82, dan 83 di jam pertama ini tidak di breakout room. Jam pertama hingga jam ketiga. Berarti untuk kelas 71 hingga kelas 75, kemudian 81, 82, 83 melaksanakan tadarus masing-masing di rumah, tidak di breakout room. Kemudian akan melanjutkan pembelajaran menggunakan e-learning madrasah. Siapa yang akan di breakout room? Yang akan di breakout room yaitu yang di jam pertama ini adalah kelas 84, 85, 86, dan 91 hingga 95. Kemudian nanti setelah istirahat baru tukeran kembali. Yang di breakout room adalah kelas 71 hingga kelas 75, 81, 82, dan 83, kemudian 84, 85, 86, dan 91 hingga 95 tidak di breakout room. Jadi kira-kira seperti itu bisa dipahami. Ibu ulang kembali. Jadi tadi kalau di hari Senin di jam pertama hingga jam ketiga sebelum istirahat, yang di breakout room ada kelas 71 hingga kelas 75, 81 hingga 83. Kemudian di kelas 84 sampai 86, kemudian 91 hingga 95 menggunakan e-learning. Setelah istirahat sebaliknya. Begitu juga di hari Selasa. Di hari Selasa akan dimulai dari kelas 84 hingga kelas 95 yang akan di breakout room terlebih dahulu. Baru kemudian setelah istirahat kelas 71 hingga 75, 81 hingga 83. Kemudian di hari Rabu yang akan di breakout room adalah kembali kelas 71 hingga kelas 75, kelas 81 hingga kelas 83 sebelum istirahat. Jadi jam pertama hingga jam ketiga yang akan di breakout room di hari Rabu adalah kelas 71 hingga kelas 75, 81 hingga 83. Setelah istirahat yang akan di breakout room adalah kelas 84 hingga 86, kelas 91 hingga 95. Bagi yang tidak di breakout room tadi, berarti belajar menggunakan e-learning madrasah. Sudah paham ya? Ini sudah contoh yang ketiga di hari Rabu. Jadi tadi di hari Senin, Ibu ulangi, yang di breakout room di jam pertama sampai jam ketiga adalah kelas 71 hingga kelas 75, 81 hingga 83. Kemudian di jam setelah istirahat yang di breakout room adalah kelas 84 hingga 86 dan kelas 91 hingga 95. Di hari Selasa itu dibalik. Yang di breakout room jam pertama sampai jam ketiga adalah kelas 84 hingga kelas 86, kelas 91 hingga kelas 95. Kemudian setelah istirahatnya baru kelas 71 hingga kelas 75, kemudian kelas 81 hingga kelas 83. Di hari Rabu itu ditukar kembali. Di jam pertama sampai jam ketiga yang di breakout room itu adalah kelas 71 hingga kelas 75, 81 hingga 83. Setelah istirahat baru kelas 84 hingga kelas 86, kelas 91 hingga kelas 95. Jadwal untuk hari Kamis ini kembali ditukar. Breakout untuk kelas 84, 85, dan 86, 91 hingga 95 di jam pertama hingga jam ketiga, yaitu jam sebelum istirahat. Setelah istirahat baru kelas 71 hingga kelas 75, kelas 81 hingga 83. Jadi ini hanya sebenarnya ditukar-tukar, yang tadinya di jam pertama sampai jam ketiga di kelas 71 hingga 75, 81 sampai 83 ditukar di hari berikutnya dan begitu seterusnya.
Untuk hari Jumat, di jam pertama hingga jam ketiga, kelas 71 hingga kelas 75, kemudian kelas 81, 82, 83, itu belajar menggunakan e-learning madrasah. Kemudian kelas 84, 85, 86, kelas 91 hingga 95 itu akan di breakout room untuk mengikuti bimbingan tahfiz oleh pembimbing masing-masing, karena nanti akan di breakout room sehingga masing-masing kelas itu nanti ada pembimbingnya untuk belajar tahfiz. Kemudian kelas 71 hingga kelas 75, kelas 81, 82, 83 itu akan di breakout room setelah istirahat untuk mengikuti bimbingan tahfiz. Kalau untuk kelas 7 barangkali masih ada yang Iqra, itu akan dibimbing bacaan Iqra sesuai dengan level kalian masing-masing. Para peserta Matsama, demikian tadi gambaran jadwal pembelajaran jarak jauh di MTs Negeri 24 Jakarta selama masa pandemi COVID-19. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ulang kembali. Yang pertama, bahwa pembelajaran selama pandemi COVID-19 di MTs Negeri 24 Jakarta dari hari Senin hingga hari Kamis akan dimulai pukul 7 hingga pukul 12:20. Kemudian di hari Jumat akan dimulai pukul 7 hingga pukul 11:15. Adapun di sebelum pukul 7, kalian hendaknya melakukan pembiasaan, yaitu sholat duha di rumah masing-masing. Sholat duha kalian difoto, kemudian dikirimkan via wali kelas kalian. Berikutnya, bahwa pembelajaran setiap harinya nanti akan di breakout room, jadi kalian akan diatur masuk ke dalam kelas masing-masing layaknya kalian belajar tatap muka. Selain dengan pola breakout room tadi, juga MTs Negeri 24 Jakarta dalam pembelajaran menggunakan aplikasi e-learning madrasah. Bagi kalian yang mungkin dari SD masih asing dengan aplikasi e-learning madrasah, nanti akan disampaikan tutorial bagaimana cara mengakses e-learning madrasah tersebut. Demikian, mudah-mudahan apa yang sudah diprogramkan, apa yang sudah dijadwalkan oleh MTs Negeri 24 Jakarta bisa kalian laksanakan dan bisa kalian ikuti dengan baik. Tentunya tetap sehat, tetap semangat luar biasa. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.